Halo bola supporter, selamat datang dan bertemu lagi bersama kami, para reporter bolasport.com dari Desk Nasional. Kita bertemu lagi di preview Liga 1 2021 dan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Hugo, saya ditemani dengan Arif, lalu ada juga Ibnu. Kami bertiga akan membahas laga pekan kedua antara Persiraja Banda Aceh dan PSS Sleman. Nah, Persiraja sama PSS ini nanti akan bermain di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada hari Sabtu tanggal 11 September jam 3.15. Nah, mungkin kita akan mencoba ngobrol santai tentang kira-kira apa yang akan terjadi di lapangan nanti dalam pertandingan antara Persiraja dan PSS. Terutama kan kedua tim ini juga sudah sama-sama bermain di pekan pertama kemarin. Persiraja waktu itu lawan Bayangkara, lalu PSS kemarin melawan Persija Jakarta. Waktu itu Persiraja harus kalah 2-1 dari Bayangkara, sementara PSS itu bisa menahan imbang Persija dengan skor 1-1. Nah, mungkin kita akan bahas dulu dari penampilan yang sudah yang sudah mereka mainkan. Mungkin dari Persiraja dulu yang tampil lebih dulu waktu lawan Bayangkara. Kira-kira dari Mas Arief atau Mas Ibnu melihat penampilan Persiraja waktu lawan Bayangkara ini gimana? Mungkin Mas Arief dulu bisa. Kalau menurut saya sih, kalau Persiraja masih sama seperti musim kemarin ya. Kalau soal ball position mungkin kalah sama lawan-lawannya. Tapi Persiraja itu mempunyai kekuatan serangan balik. Apalagi sekarang ketambahan pemain baru dari Brasil, Paulo Henrique itu kan soal sundulan kan unggul itu. Nah, mungkin itu senjata utama Persiraja nanti laga melawan PSS. Berarti di serangan balik gitu ya. Iya. Kalau dari silakan lanjutkan. Sama kipernya, apalagi itu kan dari Liga 1 2020 kan belum kebobolan. Kemarin juga tampilnya cukup baik juga. 2 gol Bayangkara bisa dikatakan agak beruntung lah. Jadi pertahanan kuat sama serangan balik itu mungkin kekuatan silakan. Kalau dari Mas Ibnu, setuju gak kekuatan Persiraja itu di serangan balik? Aku pribadi niatnya ya gitu, serangan baliknya itu bagus, terus fisik pemainnya itu udah sampai tahap yang mendekati habis 100%. Jadi stamina para pemain itu masih kuat bermain selama 90 menit kalau pada pertandingan sama Bayangkara. Apalagi waktu itu nggak ada Persiraja itu nggak melakukan pergantian pemain. Jadi 11 main itu masih berlari terus sampai 90 menit. Yang aku pikir itu jadi salah satu kekuatan keunggulan Persiraja sih nanti lawan PSS. Kalau kita ngomongin Persiraja kan sebenarnya tadi juga Mas Arief udah sempat mungkin tahun lalu itu Persiraja ini jadi salah satu kuda hitam yang nggak disangka-sangka ya sebenarnya. Kayak mereka baru lolos dari Liga 2 terus promosi ke Liga 1, ternyata bisa membuat tim-tim besar Liga 1 itu sedikit kesulitan dengan bukti mereka nggak pernah kebobolan waktu Liga 1 2020 meskipun cuma 3 kali main, dan selalu tidak pernah kalah gitu ya, selalu seri. Tapi ketika mau masuk Liga 1 2021 ini kan banyak pemain Persiraja yang pergi ya dari timnya. Kayak yang paling besar itu kan Ahsanul Rijal yang sebagai striker yang cukup bisa mendobrak, itu ternyata malah pindah ke Persis Solo. Nah, kira-kira kalau menurut kalian berdua ini ada efek yang besar nggak sih sebenarnya dengan kepergian banyak pemain Persiraja ini? Kalau saya enggak sih Mas, saya kan kemarin kan sudah terbukti itu Paulo Henrique kan debutan juga, tapi sama juga gol-golnya pun juga bagus, heading-headingnya bagus lah. Jadi mungkin kepergian Ahsanul nggak terlalu berimbas ke Persiraja. Mungkin ketambahan Paulo ini tambahan
juga senjata bagi Persiraja. Soalnya kan unggul duel udara kan mungkin diperlukan, apalagi tim ini mengandalkan serangan balik, jadi crossing mungkin bisa dimanfaatkan nanti untuk Persiraja. Kalau dari Mas Ibnu? Oke, aku ya sih terbukti kemarin itu Persiraja itu mampu mengimbangi permainan Bayangkara. Nah ini mungkin salah satu yang aku lihat itu dari tangan dingin Hendry Susilo ya. Meskipun kehilangan banyak pemain, tapi dia mampu membangun lagi komposisi terbaiknya dari awal, ditambah dengan lengkapnya 4 slot pemain asing yang dimiliki Persiraja, mungkin itu sudah menjadi kekuatan baru untuk Persiraja musim ini. Nah, kalau kita berkaca sama pertandingan kemarin waktu lawan Bayangkara, menurut kalian kira-kira apa sih sebenarnya kelemahan terbesar dari Bayangkara? Karena sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi ulasan gol-gol dari Bayangkara yang dua-duanya dicetak sama Ezekiel itu kan sebenarnya apa ya mungkin tadi Mas Arief bilang Bayangkara beruntung karena kalau kita melihat sebenarnya secara kualitas pertahanan itu cukup kuat ya Persiraja. Cuma memang waktu gol pertama sih terutama saya melihat itu antar back itu agak kurang koordinasi. Nah itu kira-kira sebenarnya apa sih kelemahan Persiraja? Apakah memang benar di back atau di sisi permainan yang lain gitu? Kalau menurut saya sih ya tadi seperti dibilang koordinasi backnya mungkin kurang karena pemainnya kan semuanya juga hampir bagian besar baru tuh. Eduardo Silva juga pemain baru juga baru datangkan, jadi mungkin butuh waktu lagi untuk adaptasi. Kalau itu sudah didapatkan, nah bisa kembali lagi seperti kemarin, mungkin pertahanan Persiraja bisa salah satu yang terkuat lah di Liga 1. Kalau dari Mas Ibnu ada tambahan? Kalau kelemahan Persiraja yang kemarin tak lihat itu sebenarnya mereka itu mainnya itu kompak. Antar lainnya juga bagus. Ya mungkin kemarin itu emang menurut aku pribadi memang kalah kualitas individu ya kalau aku pribadi ngeliatnya. Mungkin kalah kualitas individu. Terus apa ya kemarin itu? Mungkin bagian gelandang serangnya itu kurang terlalu main itu loh Mas. Gelandang serang. Jadi kalau mereka itu mau membangun serangan itu mesti kerap kepatah gitu loh, kerap ketahan sama pemain-pemain belakang Bayangkara. Padahal Bayangkara mainnya juga nggak bagus-bagus amat itu. Menurutku itu sih. Nah itu kira-kira maksudnya kok bisa gelandang serang Persiraja ini nggak main itu apakah memang secara kualitas yaitu masih di bawah Bayangkara atau memang dari Bayangkara ada strategi yang kira-kira bisa membuat mati lah sisi gelandang dari Persiraja? Tentu. Kemarin kan Bayangkara itu dari pemainnya itu biasa, tapi dari pelatihnya itu udah punya strategi yang bagus. Paul Munster itu sebelum pertandingan itu dia itu udah ngantongin semua data permainan Persiraja dari musim kemarin. Kan musim lalu kan Persiraja laga perdana kan ketemu Bayangkara itu kan juga ditahan imbang. Iya. 0-0. 3-1 2020 itu kan. Nah dari situ kan meskipun pemainnya beda, pemainnya beda kan, tapi masih tetap yang megang. Ya mungkin itu Paul Munster udah tahu kelemahan dari Persiraja. Kita pindah dulu kita ke PSS Sleman yang dari Liga 1 2020 sebenarnya nggak terlalu menonjol, tapi ketika Piala Menpora kemarin tiba-tiba aja jadi juara 3. Terus waktu lawan Persija kemarin di pekan pertama itu bisa menahan imbang Persija yang statusnya itu
juara Piala Menpora gitu. Yang jadi sorotan sih dari PSS Sleman ini kebanyakan ke Ega Rizky ya, karena ternyata Ega Rizky ini jadi kiper, mungkin bisa dibilang kiper terbaik pekan pertama Liga 1, bersaing sama kiper Arema Anderson Mariga. Menurut catatan Ega Rizky ini kemarin berhasil melakukan 5 penyelamatan. Nah, ini yang terbanyak sih di antara kiper-kiper lain yang tampil di pekan pertama kemarin. Kalau dari penampilan PSS Sleman melawan Persija, kira-kira apa yang bisa diambil catatan-catatannya? Saya kira PS sama Persiraja hampir sama sih Mas mainnya, sama-sama mengandalkan serangan balik. Kalau soal penguasaan bola mungkin kalah lah sama musuhnya. Tapi kalau soal pertahanan mungkin kedua tim ini memiliki kiper yang sama baiknya. Sama jangan lupa ada pemain senior seperti Ivan Badin, Ivan Jaya, itu mungkin membangun mentalnya juga bagus. Jadi mungkin itu kekuatan tambahan dari PSS Sleman soal mental kalau melawan Persiraja. Kalau dari itu ada teman? Soal PSS Sleman, kalau aku pribadi lihatnya itu kayak tim yang benar sih kurang persiapan. Mereka kan juga baru latihan seminggu sebelum kick off. Nah, menurutku itu sih kurang persiapan sama kurang komposisi pemain asingnya kurang lengkap. Jadi mereka tampil nggak maksimal meskipun banyak pemain-pemain yang berlabel bintang di lini depan, tapi lini depannya tetap nggak tajam gitu. Kalau aku ngeliatnya gitu sih. Kalau kayak gitu sebenarnya apakah PSS Sleman waktu kemarin itu sebenarnya malah lebih kualitas dibanding Persija? Gitu. Karena kan dengan latihan yang cuma seminggu, terus dia cuma punya 2 pemain asing, itu malah bisa menahan imbang Persija. Kalau aku melihatnya ya itu, pertama taktiknya emang udah bagus sih, tapi penyerangnya PSS itu ini belakangnya Persija lebih kokoh itu. Dan Mota sama Dutra. Nah itu kan jadi sebenarnya kan PSS kan udah berkali-kali tuh melakukan serangan. Ivan Jaya sama Kamila kan udah berkali-kali. Tapi kerap kepotong sama itu Dutra sama Mota. Jadi ini belakangnya Persija itu lebih kokoh menurutku. Sedangkan ini serangnya PSS menurutku lebih tajam daripada Persija. Menurutku loh. Soalnya lebih aktif itu loh daripada Persija. Persija kan cuma mengandalkan Simic sama jadi target man itu. Terus sama mengandalkan bola-bola atas. Kalau penyerangnya PSS kan lebih dinamis, lebih fleksibel. Terus nggak berhenti lari. Jemput bola, ambil bola, bawa maju, terobosan. Lebih aktif lah kalau aku. Ini serangnya PSS. Cuma ya kurang tajam, nggak ada striker asing. Kemarin kan strikernya siapa itu? PSS. Kamila sama Badim. Irfan Ya, Jaya. Ya itu. Tapi mungkin ada kejutan lagi nanti kayak soalnya kan kemarin Dejan bilang memang lawan Persija cuma 2 pemain asing. Terus bilang katanya mungkin dalam waktu dekat mendatangkan lagi pemain asing. Mungkin kejutannya itu dari PSS. Ada pemain asing baru gitu ya? Iya, tapi belum tahu identitasnya siapa. Dan sekarang juga belum datang juga. Ya, kalau ketika tadi kita sudah ngomongin Persiraja, terus sudah ngomongin PSS, ketika 2 tim ini ditandingkan tuh, kira-kira arah bola itu akan bergerak kemana? Arah angin dan bola ini? Kalau saya penguasaan bola mungkin dipegang PSS. Soalnya kan itu tadi soal mental, pemainnya lebih senior, lebih berpengalaman. Tapi ya itu
kalau untuk menembus pertahanan Persiraja mungkin susah. Sama susahnya sih, kedua tim ini sama susahnya untuk menembus pemain masing-masing. Jadi mungkin bola berkutat di tengah lah. Tapi penguasaan bola mungkin pegang PSS Sleman. Karena gelandangnya memang lebih bagus ya kalau kita lihat kualitas individunya. Kalau kualitas ya. Ada Kim Kurniawan, ada Mario Maslak, ada Irkam Mila bahkan kemarin jadi man of the match waktu lawan Persija ya. Sama Persiraja kan belum bisa main itu, Murata itu kan katanya kemarin masih sakit, nggak tahu nanti bisa main atau tidak. Jadi masih belum sempurna lah buat Persiraja ini. Kalau dari Bang? PSS menurutku kurang sih kalau dua pemain asing. Mungkin nanti di lini serang itu bisa sih kalau belum datang Sadam itu dimainkan, bisa sih itu jadi ujung tombaknya. Terus dibantu Irfan Mila sama Irfan Jaya, lini serang gelandangnya udah bagus, Kim sama Bahdim. Terus dua belakangnya itu juga bagus, Gufron sama siapa? Gufron sama Maslak ya. Itu udah bagus, kokoh banget. Yang sayangnya itu yang back sayapnya itu yang kiri kanan yang kurang. Apalagi yang bagian kiri yang dipegang Arthur itu kemarin itu. Ya itu kemarin kan siapa? Kemarin kan lawannya andelin situ. Bobelnya lewat situ kemarin pas lawan Persija. Yang diandalkan lini serang bagian kanan. Nah, kayaknya Arthur kemarin kayak kurang siap gitu, jadi kerap kerobosan lah. Mungkin yang jadi PR PSS menurutku ya itu lini sayap belakang itu sama strikernya. Selebihnya itu tergantung taktik Dejan ya mungkin. Nah itu sebenarnya kan juga kayak jadi bahan omongan juga sama netizen. Beberapa netizen itu kan juga mempertanyakan sebenarnya kenapa sih Coach Dejan ini memainkan Arthur Irawan, karena kita melihatnya di pertandingan itu memang beberapa kali Persija memanfaatkan kecepatan Rico Simanjuntak untuk merobos lewat sisi kiri itu lewat. Nah, kalau kita main enggak tuh? Siapa? Sadam kemarin main? Sadam enggak dimainkan. Padahal kan bagus tuh di Piala Menpora. Iya, terus dia juga langganan timnas, dan sebenarnya itu bisa jadi catatan juga. Mungkin ya, Coach Dejan mungkin lebih pengen striker senior kan. Kemarin juga kalau kita lihat Irfan Jaya pun ada satu peluang yang bagus gitu waktu dia melakukan serangan balik terus sprint mengalahkan back Persija, terus udah hadapan 1-1 sama Andri Tani tapi malah gak gol kan. Nah, ngomongin Arthur Irawan tadi, menariknya itu gol Persiraja kemarin kan sebenarnya kita lewat sisi back sayap kiri juga tuh. Dari crossingnya terus ditanduk sama Paulo Henrique. Nah ini kira-kira apa bisa gitu jadi celah Persiraja untuk mencuri kemenangan lah atau mencuri poin gitu. Ya, kalau Dejan nggak antisipasi itu mungkin bisa sih manfaatin. Soalnya kan tahu sendiri bola-bola atas Persiraja juga sayap kanannya juga cukup baik lah. Jadi kalau nanti Dejan nggak merubah strategi atau apa, mungkin itu bisa dilakukan oleh Persiraja. Kalau sebaliknya, apa yang bisa dilakukan PSS untuk mencuri poin dari Persiraja? Ibnu mungkin. Kalau PSS ya seperti tadi yang aku bilang ya Mas. Pokoknya strikernya itu tentuin lah dipilih yang matang. Terus sama diperbaiki sayap-sayapnya. Soal
tengah itu udah mateng sih, meski persiapannya mepet ya. Apalagi ya, tinggal nunggu pemain asing gabung aja, menurutku itu udah PSS sudah cukup membahayakan sih kalau empat pemain asingnya masuk semua. Ya. Nah, terakhir nih, kalau menurut kalian masing-masing nih, kira-kira yang akan menang siapa? Gak usah pakai skor, gak apa-apa. Kira-kira aja. Kalau saya condong ke PSS nih. Soalnya kan Persija kemarin juga uji coba ada kasus itu, mungkin mentalnya pemain juga sedikit down lah. Iya. Ya kan? Jadi mungkin saya unggulin PSS Sleman. Untuk skornya paling 1-0. 1-0. Soalnya kan pertahanan di Persiraja kan cukup kuat juga. Iya. Kalau Ibnu? Kalau aku kayaknya melihatnya imbang ya. Soalnya PSS kurang tajam. Ada kelebihannya sama kelemahan masing-masing. Kalau Persiraja itu, tapi aku lebih unggul Persiraja sih 1-0 paling enggak. Soalnya Persiraja itu kelebihannya itu mereka dari segi persiapan itu udah paling bagus daripada PSS dari segi persiapan ya. Terus tambahan 4 pemain asing. Terus mereka itu ngandalin bola atas yang kemarin itu peluangnya itu banyak, pasukan Bayangkara itu nggak sedikit peluangnya, itu banyak banget. Nah, yang takutkan itu Persiraja itu apa kelelahannya loh, soalnya kan kemarin nggak ada pergantian pemain. Yes, nggak ada pergantian pemain, terus mainnya itu ngotot 90 menit itu nggak ada yang cedera, tapi nggak ada yang cedera untungnya, nggak ada yang kram itu nggak ada. Ya itu yang aku takutin nanti efek ke sekarang itu pemain ada yang sakit apa yang gimana ya. Kalau mungkin dari fisiknya kalau udah bagus bener, mungkin Persiraja emang bisa sih ngunggulin PSS paling nggak 1-0. Kalau PSS ya juga bisa menang, tapi kalau itu striker lini serangnya, jadi serangnya ganti lah siapa yang tajam gitu. Soalnya sayap itu udah wah ngeri itu kemarin. Irkam sama Irfan itu kemarin tuh mobilitasnya itu nyeritkan Persija. Mungkin itu sih, aku Persiraja sih paling nggak 1-0. Ya, jadi gitu Bola Supporter, ada 2 prediksi dari kami yang berlawanan. Satu, Mas Arif ini mendukung PSS menang 1-0, sementara Mas Ibnu 1-0 ke Persiraja. Nah, mungkin dari teman-teman Bola Supporter ada yang punya pendapat sendiri. Ini sedikit review dari kami. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, silakan komen, berikan argumennya juga biar kami juga dapat masukan-masukan lain, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube bolasupport.com. Terus baca terus berita-berita tentang sepak bola nasional di bolasupport.com. Terima kasih, sampai jumpa di preview selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.